Goeser. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan juga sujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, sujud kita, dan rasa syukur kita, apapun keinginan kita semua ya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemirsa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Waduh, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, Mamang sedang naik damri le. Waduh, kemana Mang? Bagi saudara yang baru datang di episode ke-18 perjalanan epik kali ini ya, mungkin saudara akan bingung ya. Waduh, kenapa Mamang ada di damri, pemirsa? Waduh, damrinya menembus langit, pemirsa, karena jalanannya terus menanjak dan menanjak, pemirsa. Oleh karena itu, saudara yang baru datang di episode ke-18 ya, supaya tidak bingung dan pelangap-pelongo, waduh, mohon maaf ya. Saudara tontonlah episode-episode sebelumnya, pemirsa ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi dari episode pertama perjalanan epik edisi kali ini ke gunung, pemirsa. Ke gunung di tanah Jawa, di provinsi Jawa Timur, pemirsa. Ya, 800 km dari provinsi Jawa Barat. Yang saat video ini tayang, provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing alias Kang Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi, pemirsa. Waduh, ya insya Allah ya, Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang pun sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, pemirsa. Waduh, ya insya Allah akan membawa negeri kita, negeri yang sejahtera, tentram, makmur, adil, dan terbebas dari hama-hama, pemirsa. Yang insya Allah juga menjadi negeri Macan Asia, negeri yang bisa menggaungkan ke dunia dan bisa mendamaikan dunia, serta bisa mensejahterakan bangsa kita dan juga dunia, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah negeri kita akan menjadi Macan Asia yang akan dibawa oleh sang Presiden Macan Asia. Amin. Yang namanya macan ya, satu juga harimau, pemirsa. Waduh, satu juga disegani, pemirsa. Ya insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita akan menjadi yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan insya Allah terbebas dari hama-hama, pemirsa, dan menjadi negeri Macan Asia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang naik damri dari stasiun Malang ya, stasiun Damri Malang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat menuju Wonokitri ya, salah satu desa kayangan di kaki Gunung Bromo, pemirsa, di Kabupaten Pasuruan. Waduh, ini jaraknya kurang lebih 64 km, pemirsa. Dan episode ke-18 ini Mamang sedang berada di tengah pegunungan, pemirsa. Waduh, pegunungan yang dikenal dengan Pegunungan Tengger, pemirsa. Waduh. Pegunungan Tengger, pegunungan eksotis di tanah Jawa, Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Waduh. Dan ini pemandangannya luar biasa beautiful, indahnya, pemirsa. Banyak kabut-kabutnya, waduh, bahkan curam, waduh, dengan perjalanan yang luar biasa. Berliku-liku ya selama 2 jam. Dengan ongkos 12.500, Mamang pergi ke kayangan, pemirsa ya, menembus langit bersama damri. Seolah-olah damri ini bersayap, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi episode ke-18 Mamang sedang naik damri di tengah-tengah pegunungan, di Pegunungan Tengger
ya, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pegunungan Tengger ini adalah perbatasan antara 4 kabupaten ya. Yang pertama Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang pemirsa. Waduh. Dan di tengah-tengah pegunungan Tengger ada sebuah gunung yang legendaris yang akan Mamang tuju, yaitu Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Jadi Gunung Bromo ini adalah tengah-tengah pegunungan Tengger pemirsa. Nah, di sekitaran pegunungan Tengger ini ada suku yang kita kenal dengan suku Tengger pemirsa. Waduh, mungkin saudara tak asing dengan suku Tengger ya. Namun sebagian orang belum mengenal siapa itu suku Tengger. Ternyata suku Tengger ini adalah bagian dari, dulunya nenek moyangnya adalah Mojopahit pemirsa. Banyak orang-orang Mojopahit yang datang ke daerah Tengger ini dan menjadi suku Tengger pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, selama 2 jam Mamang berliuk-liuk ya menuju Bromo lewat jalur Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, menggunakan damri pemirsa. Jalannya luar biasa, roller coaster ya. Meskipun naik damri ya, tapi kalau lihat jalannya seperti ini ogah untuk mengendarai sendiri pemirsa. Waduh. Lebih baik naik damri aja dengan ongkos 12.500 menikmati pemandangan eksotis warga loka menikmati kayangan Pegunungan Tengger atau Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah indahnya pergi ke Gunung Bromo pemirsa. Belum sampai ke Gunung Bromo aja udah indah pemirsa. Melewati daerah-daerah yang benar-benar di luar perkiraan Mamang pemirsa. Ternyata daerah antara menuju Wonokitri ini ya benar-benar ini. Padahal ini masih agak jauh. Masih belum sampai ke Bromonya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang melewati daerah ini yang penuh dengan jalan berliku-liku, sempit ya. Kayaknya kalau jalan ini tertutup udah ya, mungkin terputuslah untuk sampai ke Bromo lewat Wonokitri pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi jalannya berliku-liku, indah ya, berliuk-liuk. Nah, seolah-olah pergi ke swarga loka, ke negeri kayangan, ke negeri atas awan pemirsa, atau mungkin ya negeri kayangan para dewa. Waduh. Karena memang tanah ini adalah tanah para dewa pemirsa, tanah dewata pemirsa. Kalau menurut Mamang ya, Pegunungan Bromo, Pegunungan Tengger ini mirip dengan Bali pemirsa. Waduh. Bahkan ya Balinya tanah Jawa ada di Bromo pemirsa. Waduh. Kenapa nih ada Bali di Bromo pemirsa? Atau jangan-jangan Bromo ada di Bali pemirsa? Waduh. Dan ternyata Bali dan Bromo ini mirip pemirsa, karena satu turunan, satu budaya, dan juga satu sejarah pemirsa. Waduh. Di mana asal usul suku Tengger ini ya satu asal usul dengan suku Bali pemirsa. Waduh. Kenapa nih? Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang datang ke Bromo jangan heran ya, di Bromo ini mirip sekali dengan Bali. Baik itu segi agamanya, budayanya, orangnya ya, termasuk sebelum masuk aja ke Wonokitri ya, Mamang di sepanjang jalan melihat panglingih pemirsa, alias altar atau tempat sesajen pemirsa. Itu di tempat-tempat ya seperti di jembatan, di air mancur ya, air turunan, air terjun ya, kelokan, atau mungkin perkebunan pemirsa. Panglingih ini mirip yang ada di Bali pemirsa. Cuman yang bedanya kalau di Bali itu ditutupi dengan kain corak kotak-kotak seperti catur ya. Tapi kalau di sini ditutupi dengan kain kuning pemirsa. Tapi bentuknya dan mungkin caranya ini mirip-mirip dengan yang ada di Bali pemirsa. Ya, mirip-mirip dengan Hindu Bali pemirsa. Kalau berbicara tentang agama Hindu, ternyata kita ini beda antara Hindu
Bali ya dengan Hindu yang ada di India pemirsa. Nah di Bromo ini mirip dengan yang ada di Bali pemirsa. Waduh, kenapa nih mirip-mirip seperti ini? Oke pemirsa yang berbahagia, jadi kalau saudara ingin pergi ke Bali ya, nggak usah jauh-jauh ke Bali, cukup aja datang ke Bromo pemirsa. Kalau berada di tanah Jawa, waduh, dengan ongkos 12.500, Mamang akan merasakan Bali di atas udara pemirsa, Bali di atas awan pemirsa, Bali dengan langit di atas awan. Karena begitu naik Damri ini yang menembus langit dan seolah-olah ya tempat ini berada di atas awan. Ya lihat aja ya, ketika melihat lembah itu lautannya bukan lautan tumbuh-tumbuhan ya, tetapi lautan awan pemirsa. Seolah-olah memang sedang berlayar di atas awan, seolah-olah bahwa daerah Bromo ini adalah pulaunya di atas awan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, semakin mendekati Wonokitri, Mamang melewati satu tempat bernama Tosari pemirsa. Ini adalah salah satu kecamatan di Pasuruan pemirsa. Jadi Tosari ini adalah kecamatan di Pasuruan, dan salah satu desanya setelah Tosari adalah Wonokitri dengan jalan yang benar ya. Kalau Mamang bercerita di sini mungkin saudara akan kurang percaya. Saudara datang aja langsung dengan naik mobil Damri ini, akan silakan berkata-kata pemirsa. Waduh, yang jelas mungkin saudara akan takjub dengan keindahan alam Wonokitri, keindahan alam desa-desa di Pegunungan Tengger ini pemirsa. Seolah-olah desanya mengambang di atas langit pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika memasuki daerah Wonokitri ya, kita memasuki dulu Kecamatan Tosari, ibu kota Kecamatan Tosari pemirsa. Waduh, Kecamatan Tosari ternyata adalah sebuah kota yang luar biasa ya, besarnya pemirsa. Waduh, ya sebesar kecamatan. Namun yang unik adalah kecamatan ini berada di tebing-tebing dengan lembahnya lautan awan pemirsa. Waduh, jadi seolah-olah kecamatan ini mengamang di atas lautan awan pemirsa. Waduh. Nah dari Kecamatan Tosari ya, mobil Damri pun bergerak lagi ke langit lagi ya, menanjak lagi ke sebelah mana, entah utara entah selatan ya, menanjak lagi, menembus awan lagi, sampailah ke desa Wonokitri di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jadi Wonokitri ini adalah salah satu desa di Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan dan merupakan desa tertinggi di Jawa Timur, tertinggi di Desa Tengger ini pemirsa. Waduh, di Pegunungan Tengger ini. Nah ketika memasuki Kecamatan Tosari dan menuju Wonokitri, memang merasa di Tibet pemirsa, atau mungkin di Nepal ya. Salah satu negara di Himalaya pemirsa. Jadi seolah-olah memang berada di pegunungan Himalaya. Waduh, Himalaya, India, Cina, Nepal, Tibet pemirsa. Jadi saudara yang ingin merasakan Himalaya ya, nggak usah jauh-jauh pergi ke Himalaya yang ada di Asia sana pemirsa ya, harganya mahal, cukup 12.500 naik Damri ya, sampailah ke Himalaya versi Jawa pemirsa. Karena di sini juga ada Gunung Mahameru ya, Gunung Bromo yang notabene adalah gunung-gunung sakral, gunung-gunung para dewa pemirsa, dengan penduduknya juga ya mirip-mirip dengan Nepal, Tibet, yaitu memegang peranan agama, memegang teguh ya kepercayaan agama leluhur, agama Hindu, Buddha pemirsa. Waduh. Jadi selamat datanglah di pegunungan Himalaya versi Jawa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, berbicara tentang pegunungan Tengger ini ya, Himalayanya versi Jawa. Waduh, Tibetnya versi Jawa, atau mungkin Nepalnya versi Jawa. Ternyata ini adalah kotanya Majapahit era modern pemirsa. Waduh, kok
Majapahit. Ternyata selama ini Majapahit yang setelah luntuh ya, dan orang-orangnya entah kemana, yang orang-orang yang tetap memegang teguh kebudayaan Majapahit ternyata ada di sini pemirsa. Ternyata kalau ingin merasakan Mojopahitnya era modern, ada di sini, di daerah Pegunungan Tengger, di suku Tengger ini. Suku Tengger yang mendiami sekitaran Pegunungan Tengger, yaitu gunung-gunung sekitar Gunung Bromo pemirsa, yang tersebar di beberapa desa di 4 kabupaten yang mengelilingi Pegunungan Tengger ini. Salah satunya ada di Tosari, Desa Wonokitri pemirsa. Waduh, kecamatan Tosari ini kebanyakan suku Tengger pemirsa. Suku Tengger ini ya adalah salah satu cabang dari suku Jawa, tetapi agak berbeda pemirsa dengan suku Jawa yang lain pemirsa. Waduh, mungkin bahasanya agak sama, tetapi secara budaya akan berbeda pemirsa. Karena suku Tengger ini adalah suku keturunan Mojopahit pemirsa. Ya, secara tidak sadar memang sudah memasuki ya ke negara Mojopahit versi modern yang berada di atas awan pemirsa. Waduh. Dan negara Majapahit ini ternyata ya budayanya mirip-mirip dengan Bali pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika mobil Damri ini menanjak selepas ibu kota kecamatan Tosari menuju Wonokitri dengan tanjakan yang lebih ekstrim lagi pemirsa. Waduh, seolah-olah menembus awan lagi ya, seolah-olah gunung ini ya tak ada ujungnya pemirsa. Waduh, karena kebanyakan terus menanjak ya, turunnya sedikit tapi menanjak terus menerus pemirsa. Seolah-olah melihat desa-desa yang lainnya berada di bawahnya pemirsa. Dan semakin ke atas semakin tertutup dengan awan pemirsa, dan semakin menembus awan, dan seolah-olah memang keluar dari awan dan terus menembus langit pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit bercerita ya, bercerita sesuai sumber yang Mamang dapatkan, yaitu bahwa di sini adalah Majapahit versi modern pemirsa. Waduh, Mamang akan sedikit cerita. Saudara ya tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tak suka dengan cerita kali ini, tak suka dengan channel Mamang, ya simple, skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana antara pemirsa, tak tercover dana WUS. Waduh, tak tercover juga oleh Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Oleh karena itu kuota internet saudara pergunakan dengan baik pemirsa, dengan bijak ya. Namun bagi saudara yang penasaran dan menonton sampai tamat, Mamang sebagai admin mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan saudara kelak akan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan mudah-mudahan saja Mamang akan berdoa di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Selain itu bagi saudara yang punya pendapat sendiri, punya informasi ya sharing-sharinglah di kolom komentar. Yang penting seringan saudara ini tak berbau-bau Mossad pemirsa ya, Depide et Impera, atau berbau-bau domba pemirsa. Oleh karena itu Mamang sebagai admin ya, apabila ada komentar yang agak lain ya, mohon maaf aja ya, Mamang akan skip komentar saudara yang agak lain, yang berbau-bau Mossad, yang berbau-bau ya keonaran pemirsa. Karena channel ini ada channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari Good News from Indonesia dengan judul artikel Suku Tengger Keturunan Para Pengungsi Mojopahit, ditulis oleh Lukman Saputro, edisi 21 April 2017. Pegunungan Tengger, atau yang kita kenal di dalamnya ada Gunung Bromo pemirsa. Waduh, mungkin bagi orang Indonesia Gunung Bromo merupakan sebuah tempat wisata yang ikonik.
Gunung aktif dengan ketinggian untuk Gunung Bromo ya 2.392 meter, sedangkan untuk pegunungan Tengger itu 3.000 meter di atas permukaan laut pemirsa, 3.000 meter lebih. Waduh. Dikelilingi oleh hamparan pasir serta pemandangan yang beautiful indahnya, apalagi ketika melihat matahari terbit di pagi hari, merupakan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi tidak salah apabila Gunung Bromo menjadi destinasi wisata unggulan pertama di Indonesia pemirsa. Bahkan nama Bromo pun disematkan dalam kereta api Argo Bromo Anggrek pemirsa, kereta api termewah tercepat ya selain bus pemirsa, termewah tercepat terhemat pemirsa, antara Jakarta Surabaya. Waduh. Namun tidak lengkap ya apabila kita membahas pegunungan Tengger dan Gunung Bromonya tentang suku aslinya atau penduduk aslinya pemirsa. Ternyata penduduk aslinya bernama suku Tengger. Suku Tengger berbeda dengan penduduk di Jawa Timur, kebanyakan suku Jawa lainnya pemirsa. Waduh. Suku Tengger memiliki kepercayaan, bahasa serta kebudayaan yang unik dan kontras. Tradisi yang berkembang di kalangan suku Tengger berkaitan dengan Gunung Bromo dan pegunungan Tengger. Waduh. Bisa dikatakan antara Gunung Bromo ya dengan suku Tengger memiliki sebuah ikatan mistis, batin, spiritual yang saling menghidupi satu sama lainnya. Waduh. Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan tentang asal-usul dari nama Tengger. Pendapat pertama mengatakan bahwa istilah Tengger berarti pegunungan yang notabene menjadi tempat tinggal mereka. Karena nama pegunungan ini namanya Pegunungan Tengger juga pemirsa. Waduh. Karena di Pegunungan Tengger ini ya dulu ada Pegunungan Tengger meletus ya. Nah, Pegunungan Tengger ini di dalamnya ada gunung. Salah satu gunung di dalamnya adalah Gunung Bromo pemirsa. Jadi penduduk yang tinggal di sana ya, suku asli di sana dinamakan suku Tengger berdasarkan nama gunungnya. Pandangan berikutnya menyatakan bahwa istilah Tengger berasal dari kalimat Tenggering Budi Luhur. Tenggering Budi Luhur yang berarti budi pekerti yang luhur pemirsa. Budi pekerti yang luhur ini merupakan gambaran watak suku Tengger yang sebenarnya pemirsa. Waduh. Kemudian nama Tengger pun ya ada yang mengatakan berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Waduh. Dua nama leluhur dari suku Tengger ini. Ya insya Allah Mama akan bahas Roro Anteng dan Joko Seger. Konon katanya dua orang ini adalah leluhur suku Tengger pemirsa. Yang kelak Roro Anteng dan Joko Seger ya akhirnya Teng dan Ger menjadi nama sebuah tempat dan juga suku bernama Tengger. Dikutip dari buku Robert W. Hatner menjelaskan bahwa orang-orang suku Tengger merupakan keturunan dari para pengungsi kerajaan Mojopahit. Pada abad ke-16 kerajaan Mojopahit mulai melemah, mengalami serangan dari kerajaan Islam. Ekspansi kerajaan Islam baik itu secara politik maupun budaya. Konon katanya dipimpin oleh Raden Patah yang keturunan dari Prabu Brawijaya juga keturunan Mojopahit, tetapi yang beragama Islam, merebut tahta ya, mengambil alih kekuasaan Mojopahit. Banyak di antara penduduk Majapahit yang masuk Islam, tetapi ada sebagian penduduk Majapahit yang masih memegang leluhurnya, masih memegang kepercayaan leluhurnya. Nah, mereka inilah yang sebagian mengungsi pemirsa. Ada yang ke arah timur, ke Banyuwangi dan Bali, kelak menjadi suku Bali pemirsa. Waduh, dimana kebudayaan Bali mirip dengan kebudayaan Majapahit. Miniaturnya Majapahit pemirsa. Nah, selain yang ke arah Bali, ada juga rombongan yang bergerak ke arah Bromo pemirsa. Oleh karena itu Bromo dengan Bali ya budayanya mirip-mirip. Karena memang Bali dan Bromo ini keturunan Mojopahit secara budaya pemirsa. Waduh. Sebagian masyarakat Mojopahit mengungsi menuju Pulau Bali. Sebagian lainnya memilih untuk menempati sebuah kawasan pegunungan Tengger di Jawa Timur. Salah satunya ke arah Bromo. Kemudian yang mengarah ke Bromo ya
Mereka mengisolasi diri dari pengaruh luar. Orang-orang inilah yang kelak dinamakan suku Tengger. Jadi suku Tengger ini adalah miniaturnya Mojopahit, pemirsa. Karena geografis yang sangat sulit untuk didaki ya, mungkin hanya beberapa jalan. Oleh karena itu suku Tengger yang ada di pegunungan Tengger ini terisolasi beberapa tahun, bahkan beberapa abad, pemirsa. Dari keterisolasi inilah maka budaya leluhur Majapahit tetap asli sampai hari ini, pemirsa, tetap terjaga sampai hari ini. Namun hal yang mengejutkan, ternyata sebelum Majapahit atau orang-orang Majapahit mengungsi ke Tengger, ke pegunungan Tengger, di pegunungan Tengger sudah ada suku Tengger. Suku Tengger sudah ada sebelum Majapahit runtuh, pemirsa. Bahkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Mojopahit. Waduh. Kalau di Bali mungkin mirip dengan Bali Aga, pemirsa ya. Bali Aga ini adalah kebudayaan Bali asli ya, di mana sebelum kedatangan orang-orang Majapahit yang membawa kebudayaan Majapahit ke Bali, pemirsa. Memang sudah bahas tentang Bali Aga di Desa Panglipuran, pemirsa. Desa Panglipuran kan salah satu Bali Aga, pemirsa. Di edisi Tanah Dewata ya, scroll aja lah. Dilansir dari National Geographic dengan judul artikel Jejak Mojopahit di Bromo, Suku Tengger dan Kehidupan Sosial Budayanya, ditulis oleh Galih Pranata, edisi 11 Juni 2022. Dari Gunung Bromo yang dingin, hidup masyarakat yang dikenal sebagai suku Tengger. Mereka bukan suku primitif, suku terasing atau suku lain yang berbeda dari suku Jawa lainnya. Jumlah mereka tidak banyak, yaitu sekitar 100.000 orang. Kalau 100.000 orang banyak, pemirsa. Waduh. Bahkan ada negara di dunia ini yang penduduknya hanya 20.000 orang, pemirsa. Ya. Jumlah mereka kurang lebih sekitar 100.000 orang. Jumlah penduduk Jawa yang lebih kurang 100 juta orang. Waduh. Jadi artinya 1% dari suku Jawa, pemirsa. Waduh. 1% dari tanah Jawa. Jadi suku Jawa 100 juta, 100.000-nya adalah orang Tengger, pemirsa. Berdasarkan makalah Ayu Sutarjo dengan judulnya Pembekalan Jelajah Budaya tahun 2006. Makalahnya berjudul Sekilas Tentang Masyarakat Tengger yang disampaikan dalam acara yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta pada tanggal 7-10 Agustus 2006. Keberadaannya di Bromo diperkirakan telah ada sejak era Hindu kuno atau berkembangnya di Nusantara atau jauh sebelum Mojopahit berdiri, pemirsa, atau mungkin Singosari berdiri. Sebelum Singosari berdiri ya, suku Tengger sudah ada, pemirsa. Bahkan keberadaannya telah dibuktikan oleh masyarakat kolonial, termasuk pejabat tinggi Inggris Sir Thomas Stafford Raffles pernah datang ke pegunungan Tengger. Raffles sangat mengagumi orang Tengger. Ya, dalam bukunya The History of Java ya tahun 1830 ubahannya, ia mengemukakan bahwa pada saat berkunjung ke tempat yang sejuk itu, ia melihat orang Tengger yang hidup dalam suasana yang damai. Waduh. Menariknya, keberadaan masyarakat Tengger di Bromo bukan semata-mata kebetulan. Eksistensi dikaitkan dengan kerajaan terbesarnya dalam sejarah saat itu, yaitu Mojopahit. Pada tahun 1880, seorang perempuan Tengger menemukan sebuah prasasti yang terbuat dari kuningan di daerah Pananjakan yang termasuk Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Wah, prasasti ini menunjukkan ya siapa orang Tengger, pemirsa. Waduh. Prasasti batu yang pertama kali ditemukan berangkat tahun 851 Saka atau 929 Masehi menyebutkan bahwa sebuah desa bernama Walandit yang terletak di kawasan pegunungan Tengger adalah sebuah tempat suci yang dihuni oleh Hulu Hyang, yaitu orang yang menghabiskan hidupnya sebagai abdi dewa. Prasasti tersebut diperkirakan merupakan hadiah dari Batara Hyang Wekas ing Suka
atau nama lain dari Prabu Hayam Wuruk, raja terbesar Mojopahit yang menguasai Nusantara dengan patihnya Gajah Mada. Prasasti ini diterbitkan pada bulan Asada. Dari sini hampir tergambar adanya benang merah keterkaitan suku Tengger dengan Mojopahit. Jika ditelusuri, bagi penamaan Walandit pernah ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, kitab yang ditulis pada masa Mojopahit. Nama Walandit yang bertalian dengan tempat tinggal orang Tengger merupakan nama sebuah tempat suci yang sangat dihormati oleh kerajaan Mojopahit dalam kitab Negara Kertagama tersebut. Prasasti Walandit menunjukkan bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru sudah berpenghuni sejak kerajaan Mojopahit masih berjaya. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Mojopahit. Ya, bisa jadi pemirsa. Tetapi sebelum Majapahit runtuh, ya, orang Tengger sudah ada pemirsa, sudah bertempat tinggal di pegunungan Tengger atau Bromo. Jadi artinya sebelum Majapahit runtuh, ya, sebelum orang Majapahit mengungsi ke Tengger, ya, di Tengger suku Tengger sudah ada, sudah menempati tempat tinggalnya, yaitu di pegunungan Tengger atau yang kita kenal Gunung Bromo. Setelah gempuran tentara Demak, ya, dan melemahkan kekuasaan Mojopahit, banyak di antara orang Mojopahit yang melarikan diri ke Walandit di Bromo. Kemungkinan terdekat mereka bertemu dengan orang Tengger asli dan menjalin ikatan sosial yang erat di sana. Hal itu dapat dilihat dari situs keagamaan orang-orang Tengger yang hampir persis dengan ritusnya masyarakat Mojopahit. Seperti halnya dengan upacara entas-entas. Upacara entas-entas ini adalah upacara adat, bagian dari ritus kebudayaan suku Tengger yang masih eksis. Dalam upacara adat ini, api penyucian dari Dewa Siwa dan Dewi Uma digunakan untuk menyucikan arwah manusia agar sang arwah dapat naik ke kahyangan. Sebelum diberangkatkan, sang arwah ditempatkan di dalam sebuah kuali maron yang merupakan simbolisasi dari kawah Gunung Bromo. Terlepas dari keterikatan budayanya, perkawinan sosial Tengger dan Majapahit pun, ya, terjadi. Alasan masih adanya Majapahit di Bromo. Hari ini, meskipun digempur arus globalisasi, rakyat Tengger atau masyarakat Tengger tetap teguh memegang kebudayaannya. Salah satunya, para dukun Tengger masih tetap berperan sebagai pewaris aktif tradisi Walandit dan Majapahit. Jadi bisa disimpulkan bahwa suku Tengger ini sudah ada sebelum Majapahit berdiri. Dan ketika Majapahit berdiri, suku Tengger atau pegunungan Tengger ini adalah salah satu tempat yang dihormati, bahkan disakralkan berdasarkan prasasti Walandit pemirsa. Kemungkinan nama Walandit ini kelak berubah nama menjadi Wonokitri pemirsa. Waduh, insya Allah Mama akan bahas di episode yang lain ya, berdasarkan sumber yang Mama dapatkan. Waduh. Nah, setelah Majapahit runtuh, ya, setelah Majapahit melemah dan runtuh dikuasai oleh Demak dan ekspansi agama Islam, banyak masyarakat Majapahit yang masih ingin memegang teguh kepada kepercayaan leluhurnya berpindah pemirsa, ya. Ada yang ke Bali, ke Banyuwangi, lalu ke Bali, ya, Blambangan ke Bali. Ada juga yang pindah ke Bromo pemirsa dan menikah dengan suku Tengger asli. Oleh karena itu, suku Tengger saat ini adalah suku Tengger yang meneruskan warisan Walandit dan Mojopahit pemirsa. Wah, oleh karena itu jangan heran ya kalau saudara datang ke pegunungan Tengger, ke Bromo ini, berasa pergi ke Bali dengan versi kayangan pemirsa, versi negeri di atas awan. Wah, ternyata di atapnya Jawa, ya, ada Bali pemirsa.
Karena sejatinya Bali dan Bromo ini adalah dulunya kebudayaan Mojopahit, miniaturnya Mojopahit pemirsa. Tapi meskipun demikian ada sedikit beda-bedanya pemirsa. Waduh, konon katanya kalau di Bali ada kasta, di Bromo tak ada kasta pemirsa. Waduh, bahkan meskipun beragama Hindu tak mengenal kasta pemirsa. Waduh, ya insya Allah memang akan bahas ya di episode yang lain pemirsa. Jadi inilah ya kota Mojopahit modern versi Kayangan atau versi desa atap dunia pemirsa. Waduh, jadi inilah versinya Mojopahit modern pemirsa. Kang Hendra. Is.